mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang pemirsa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya, lomba ini masih dapat terlaksana meskipun secara virtual. Pemirsa, tidak terasa, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Ada begitu banyak perjuangan, lika-liku, dan juga perkembangan tentunya yang dialami oleh negeri kita tercinta ini, Indonesia. Jika dikulik kembali terkait sejarah perjuangan Indonesia, maka tak luput dari perjuangan anak muda kala itu. Ya, anak muda, pemuda-pemudi bangsa yang menanamkan rasa nasionalisme di dalam dirinya. Merah darahnya, putih tulangnya, bersatu dalam semangatnya. Semangat demi Indonesia merdeka. Bagi mereka kala itu, merdeka atau mati. Terdengar simpel, tapi elegan. Ada makna kuat yang terselubung di dalamnya. Hingga akhirnya, berkibarlah sang merah putih. Pemirsa, lalu bagaimana dengan kita, pemuda-pemudi di era sekarang ini? Kontribusi apa yang kita berikan untuk bangsa dan negara? Katanya, anak muda sekarang keseringan narsis di media sosial. Katanya, generasi muda sekarang kerjaannya hanya update status dan upload foto terus. Sampai-sampai hidupnya tidak terurus. Katanya, anak muda sekarang maunya yang instan. Suka gonta-ganti profesi dan tidak tahan kerja di bawah tekanan. Mungkin banyak orang yang berpikir begitu tentang kita. Tapi saya yakin, kamu pun yakin dengan saya, bahwa semua anggapan itu salah. Ya, kita itu harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia pada periode 1980 sampai 1990 pernah dijuluki sebagai negara macan Asia yang disegani oleh negara-negara lain. Bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, melainkan kawasan Asia Pasifik. Julukan itu diberikan bukan tanpa dasar. Kekuatan Indonesia kala itu betul-betul diperhitungkan oleh dunia internasional. Mulai dari kekuatan ekonomi, kekuatan pertempuran, hingga kekuatan pertahanan. Maka, generasi muda memiliki tugas yang sangat besar, yakni mengembalikan kejayaan Indonesia di segala bidang seperti dulu kala. Anak muda, Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk putus asa. Jangan jadi anak muda yang labil, yang banyak keinginan tapi hasilnya nihil. Jadilah anak muda yang terampil, yang haus akan belajar. Banyak yang berspekulasi dengan, saya kan hanya anak muda. Mana bisa saya sukses? Tahu apa sih saya? Tahu tidak? Buktinya banyak pemuda-pemudi Indonesia sekarang ini yang sukses bahkan di usianya yang terbilang sangat muda. Ada lagi yang berspekulasi dengan, saya kan hanya anak muda. Bisa apa saya untuk Indonesia? Tahu tidak? Hari ini banyak pemuda-pemudi Indonesia yang mengharumkan nama tanah air di berbagai penjuru dunia. Para atlet contohnya. Ada lagi contoh lain. Joy Alexander, seorang pianis cilik berusia 10 tahun yang berhasil membangkitkan dunia musik Indonesia dengan menorehkan berbagai prestasinya di kancah internasional. Contoh lain, Andre Surya,
seorang pemuda asal Jakarta yang berhasil sukses membangkitkan dunia animasi Indonesia. Karena dia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bisa bergabung dengan proyek besar pembuatan film Transformer. Tahu bukan film Transformer? Contoh lagi, Butet Manurung, seorang pemuda yang menjadi pahlawan pendidikan bagi masyarakat di kawasan pedalaman. Kepeduliannya tersebut mengguncangkan dunia. Hal itu terbukti saat dia menerima penghargaan sebagai pahlawan Asia di majalah Time pada tahun 2004. Dan juga mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay di Filipina pada tahun 2014. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di pidato yang singkat ini. Maka, pemirsa, seringkali alasan saya hanya bergemuruh di hati kita. Ubah cara pandang kita, jangan pernah menganggap remeh diri kita sendiri. Berhentilah mengecilkan diri dan mengatakan, saya kan hanya. Bukan saya hanya, tapi justru karena kita masih muda, kita punya banyak kesempatan. Justru karena kita masih muda, kita punya banyak waktu, tenaga, energi. Justru karena kita masih muda, inilah saatnya untuk kita membuat karya. Buktikan bahwa kita mampu. Buktikan bahwa kita bisa. Indonesia butuh anak muda. Anak muda itu harus jadi garda terdepan yang selalu menyuarakan kebenaran. Dan harus mau turun tangan terlibat. Harus bisa menjadi penenang untuk mereka yang gelisah. Dan harus bisa menjadi penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Anak muda Indonesia itu bukan hanya berani bicara dan berani bertindak, akan tetapi betul-betul menyelami apa yang saat ini dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jadi, Indonesia memang betul-betul butuh anak muda. Mari kita menjadi anak muda yang memerdekakan Indonesia. Merdekakan dari kebodohan, merdekakan dari kemiskinan. Dan jagalah persatuan dan kesatuan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ingat, kita itu harapan bangsa, generasi macan Asia. Pemuda, bergeraklah, berjuanglah, bermartabatlah. Jayalah Indonesiaku. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.